Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wicaksono, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan manajemen strategik dalam dunia usaha di Indonesia yang fokus pembahasannya terkait industri kopi di Indonesia. Dan ini adalah sumber berita saya. Berita pertama saya kutip dari platform berita online Indonesia Investment yang membahas tentang komoditas kopi di Indonesia. Dan berita kedua saya kutip dari katadata.go.id yang membahas tentang dorongan terhadap industrialisasi kopi nasional. Baik, berikutnya ini adalah isi beritanya. Nah, ini terkait peringkat negara penghasil biji kopi terbesar. Kopi yang beredar di pasar dunia merupakan kombinasi dari biji kopi yang dipanggang dari dua varietas pohon kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Perbedaan di antara kedua varietas ini terutama terletak pada rasa dan tingkat kafeinnya. Biji Arabica yang lebih mahal di pasar dunia memiliki rasa yang lebih mild dan memiliki kandungan kafein jauh lebih rendah dibanding biji Robusta. Nah, pada tabel berikut dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023, Indonesia termasuk dalam negara penghasil biji kopi Arabica terbesar nomor 11 di dunia. Lalu untuk biji kopi Robusta, Indonesia menjadi negara penghasil biji kopi Robusta terbesar nomor 3 di dunia. Konsumsi kopi global terus meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk dunia dan meningkatnya gaya hidup minum kopi di negara-negara berpenduduk padat seperti Tiongkok dan Indonesia. Tabel ini menunjukkan bahwa belakangan ini sering terjadi defisit biji kopi di dunia karena konsumsi global melebihi produksi global. Nah, dalam tabel tersebut terdapat data mengenai musim kopi 2023-2024 yang didasarkan pada perkiraan International Coffee Organization atau ICO. Nah, salah satu alasan utama mengapa produksi biji kopi di negara-negara pemasok utama seperti Brasil dan Vietnam mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah karena kondisi cuaca yang buruk. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor kopi terbesar di dunia. Sebagian besar produksi biji kopinya antara 80 hingga 90% adalah jenis biji kopi Robusta. Dalam hal komoditas pertanian, kopi merupakan penghasil devisa terbesar keempat di Indonesia, setelah kelapa sawit, karet, dan kakao. Oleh karena itu, kopi mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, dan dari segi konsumsi domestik, kita dapat melihat pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi kopi di domestik Indonesia ya, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengadopsi gaya hidup untuk ngopi ke dalam gaya hidup mereka. Apalagi kita sudah melihat menjamurnya tempat-tempat kedai kopi ya di kota-kota di seluruh wilayah Indonesia. Nah, berikut adalah tabel produksi, ekspor, dan konsumsi kopi di Indonesia. 60% dari produksi kopi di Indonesia itu diekspor ke pasar luar negeri. Nah, pasar ekspor terbesar produk kopi Indonesia adalah Amerika Serikat, India, Mesir, Jerman, dan Malaysia. Dua produk paling utama yang diekspor oleh Indonesia adalah biji kopi Robusta yang tidak dipanggang dan tidak didekafeinasi, serta biji Arabica yang tidak dipanggang dan tidak didekafeinasi. Sementara itu, ekspor kopi olahan hanya merupakan sebagian kecil dari total ekspor kopi Indonesia. Konsumsi kopi meningkat pesat di Indonesia di tengah pertumbuhan populasi. Bertambahnya kelas menengah yang secara otomatis meningkatkan daya beli, perubahan gaya hidup, dan menjamurnya kafe atau kedai kopi di wilayah seluruh Indonesia. Seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi global dan domestik, prospek industri kopi boleh dikatakan positif dan berada pada tren yang sangat baik. Pemerintah Indonesia telah terlibat dalam berbagai program perbaikan ekosistem kopi dari hulu hingga hilir yang membantu untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kopi. Mengingat industri hulu kopi di Indonesia didominasi oleh petani kecil, Indonesia mempunyai produktivitas yang lemah secara struktural. Terdapat banyak keuntungan jika Indonesia dapat meningkatkan tingkat produktivitas kopinya lebih lanjut. Nah, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengutarakan untuk upaya mendukung ekosistem industri kopi tak terlepas dari visi industrialisasi pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, upaya lainnya melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan ekonomi kreatif. Salah satu solusi ekosistem kopi nasional dapat melalui penguatan industri kopi secara langsung dari hulu hingga hilir oleh BUMN. Nah, melihat kondisi industri kopi di Indonesia saat ini, beberapa strategi bisnis yang diterapkan oleh para pelaku industri ini antara lain adalah sebagai berikut. Dari sektor hulu, peningkatan kualitas tanaman kopi dengan cara memilih bibit unggul, penerapan teknik pertanian yang ramah lingkungan, serta pemupukan yang tepat agar biji kopi yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan nilai jualnya. Lalu sertifikat
organik atau fair trade seiring dengan meningkatnya permintaan kopi berkualitas tinggi, banyak petani mulai mengadopsi sertifikat organik atau fair trade untuk menambah daya tarik produk mereka di pasar internasional. Beberapa perusahaan kopi besar dan lembaga pemerintah bekerja sama untuk memberdayakan petani kopi melalui pelatihan dan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mengelola lahan dan dengan lebih efisien, meningkatkan hasil panen serta memanfaatkan teknologi pertanian terbaru. Nah, berikutnya untuk di level mid layer, ini ada pengolahan dan pemasaran. Nah, beberapa strategi yang diterapkan antara lain adalah peningkatan teknologi pengolahan kopi agar menghasilkan biji kopi yang lebih berkualitas. Lalu ada branding, misalnya dengan menciptakan kopi dengan cita rasa khas suatu daerah atau varian kopi yang lebih inovatif, seperti kopi spesialis single origin atau kopi dengan proses fermentasi yang unik seperti itu. Ada juga dengan pemasaran digital. Banyak bisnis kopi yang beradaptasi dengan pemasaran digital, menggunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Berikutnya di level hilir atau retail dan konsumsi akhir, strategi yang bisa diterapkan adalah dengan ekspansi bisnis kedai kopi. Ini sering sekali kita lihat ya di Indonesia sudah mulai menjamur kedai kopi ini. Lalu franchise Dewan dan waralaba. Banyak merek kopi lokal dan internasional yang mengadopsi model waralaba sebagai cara untuk memperluas jangkauan mereka. Ada juga inovasi produk, beberapa merek kopi juga terus melakukan inovasi dengan menciptakan produk baru seperti kopi kemasan, kopi kekinian seperti kopi latte, kopi dengan tambahan rasa juga ada kopi matcha, kopi coklat, atau kopi siap minum, yang mana itu dapat memenuhi permintaan konsumen yang mencari kemudahan dan kepraktisan. Nah, berikutnya, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam industri kopi, saya akan coba menjabarkan dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di Indonesia. Ini tentu menjadi kekuatan. Dan kualitas biji kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi pertanian untuk sektor komoditas kopi. Berikutnya weakness atau kelemahan dari industri kopi di Indonesia antara lain adalah mayoritas petani kopi di Indonesia adalah petani kecil yang kurang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas panen biji kopi. Berikutnya, pelaku industri terlalu fokus untuk bermain di satu segmen industri, seperti para petani yang hanya menjual biji kopi saja. Padahal jika melalui tahap pengolahan dan dijual dengan produk yang sudah disangrai atau menjadi bubuk atau bahkan minuman, maka tentu akan meningkatkan nilai jualnya. Kelemahan yang berikutnya adalah 20 tahun terakhir total luas perkebunan kopi di Indonesia ini mengalami penurunan. Lalu berikutnya adalah peluang atau opportunities industri kopi di Indonesia. Tingkat konsumsi kopi selalu naik setiap tahun. Hal ini menjamin akan keberlangsungan permintaan pasar terhadap komoditas kopi. Dan saat ini pemerintah sudah mulai hadir dan berperan aktif untuk ikut meningkatkan kualitas industri kopi di Indonesia, sehingga peluang akan pelatihan dan pemberian modal dari pemerintah menjadi lebih besar. Untuk tujuan keuntungan dan kesejahteraan penjual, dengan kondisi permintaan yang terus meningkat, dapat mendorong harga jual kopi menjadi tetap stabil bahkan lebih tinggi. Nah, berikutnya ada trades yang dapat diartikan sebagai tantangan atau ancaman juga terhadap industri kopi di Indonesia saat ini. Antara lain adalah kondisi cuaca buruk yang tidak dapat diprediksi. Ini dapat menyebabkan kegagalan panen biji kopi. Lalu juga banyaknya pelaku industri kopi, baik di Indonesia maupun mancanegara saat ini, menjadikan kompetisi di industri ini menjadi sangat ketat. Dampak penerapan strategi terhadap pertumbuhan bisnis, persaingan, dan pelanggan. Nah, secara umum, atas strategi yang telah diterapkan tadi ya, terbukti dengan baik dapat membuat industri kopi ini terus bertahan, tumbuh, dan berkembang. Nah, dampak penerapan strategi yang sudah digunakan itu akan coba saya lihat satu-satu. Untuk kondisi pertumbuhan bisnis industri kopi di Indonesia, saat ini terbilang cukup baik dengan tingkat konsumsi yang terus naik berbanding lurus dengan permintaan pasar yang terus meningkat, sehingga menjadikan industri kopi di Indonesia dapat terus bertahan, tumbuh, dan berkembang. Tentu hal ini menandakan bahwa pertumbuhan bisnis terhadap industri kopi ini terus naik dan mengalami tren yang positif. Yang kedua adalah kondisi persaingan. Persaingan dalam bisnis industri kopi, baik di level hulu, mid layer maupun hilir, persaingan bisnisnya saat ini menjadi semakin ketat dari waktu ke waktu. Hal ini tidak lepas karena pengaruh dari gaya hidup minum kopi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Apalagi di segmen hilir, khususnya pelaku usaha yang menjual kopi menjadi minuman dalam kemasan yang siap minum, tentu persaingan di segmentasi ini sangat-sangat ketat. Inovasi produk digital marketing dan branding juga menjadi faktor penunjang untuk mampu bersaing di industri kopi saat ini. Nah, demi menghadapi tantangan dan persaingan dalam industri kopi yang semakin ketat, para pelaku industri kopi perlu menerapkan strategi baru yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnisnya.
Berikut rekomendasi strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah peningkatan value komoditas melalui industrialisasi kopi. Mau tidak mau, petani kopi harus bekerja sama dengan pabrik kopi besar untuk mendapatkan jaminan akan penjualan dan menstabilkan kualitas hasil panen. Berikutnya adalah peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk. Artinya, inovasi pengembangan terhadap sebuah produk diperlukan untuk meningkatkan nilai jualnya. Seperti misalnya, penjualan kopi dalam bentuk biji. Misalnya hanya akan menjadi 500 kilogram dalam sekali panen ya, dengan harga jual sekitar 15 juta. Nah, jika petani atau pelaku industri kopi berhasil melakukan pengolahan dan menjual biji kopi yang sudah disangrai, maka secara kuantitas memang akan susut produknya menjadi 350 kilogram. Namun, nilai jualnya akan naik menjadi 45 juta. Ini artinya 3 kali lipatnya. Apabila eh, jadi kopi dijual dalam bentuk bubuk kopi, maka kuantitas produknya juga akan berkurang lagi, misalnya menjadi 300 kilogram. Tapi dengan kuantitas yang berkurang, nilai jualnya justru akan meningkat menjadi sekitar 60 juta. Dan jika diolah lagi bubuk ini menjadi dalam bentuk cup siap minum, maka kuantitas produk akan jadi sekitar 57 ribu cup yang nilai jualnya dapat mencapai 850 juta. Jadi penting bagi kita untuk tahu persis sebenarnya nilai tambah kopi itu ada di fase mana dan berapa besar nilai tambahnya, lalu kemana kita harus fokus untuk meningkatkan nilai tambah kopi kita. Nah, berikutnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam budidaya kopi. Hal ini dapat dilakukan mulai dari analisis tanah, rekomendasi dan penggunaan pupuk, benih hingga pestisida yang tepat. Bahkan jika memungkinkan dapat dihilangkan penggunaan pestisida agar menjadi kopi organik yang dapat meningkatkan nilai jualnya. Yang terakhir, melalui penguatan branding dan pemasaran digital tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk kopi dan semakin memperkenalkan ke pasar yang lebih luas tentang produk yang kita miliki. Ya baik, jadi itu tadi pembahasan saya terhadap penerapan manajemen strategik dalam industri kopi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Izinkan saya Arif Caksono untuk pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.